Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya untuk yang sedang menonton video ini. Sesuai dengan judul dalam video ini, saya akan membahas tentang promosi kesehatan dengan topik kesehatan mental pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rika Nisrina Nadifah, mahasiswi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Kuningan. Oke, yang pertama ada definisi kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Selanjutnya ada kontinum kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki hubungan yang bersifat kontinum atau berkesinambungan. Kesehatan mental dan mental illness ditentukan oleh berbagai faktor biologis, psikologis, serta sosial seperti kesehatan dan penyakit pada umumnya. Jika dilihat dari kontinunya, kesehatan mental yang tidak diperhatikan dapat berkembang menjadi mental illness. Keadaan ini relatif menetap, namun dapat berubah seiring waktu ataupun situasi yang dialami individu. Ada 3 masa yang dapat dialami oleh setiap individu, yaitu yang pertama ada positive mental health. Individu yang sehat mental atau memiliki positive mental health mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Kemudian ada mental health problem. Mental health problem lebih umum dan dapat dialami dalam waktu sementara sebagai reaksi terhadap tekanan hidup. Mental health problem memang lebih ringan dibanding mental illness, tetapi masalah ini mungkin berkembang menjadi mental illness jika tidak ditangani secara efektif. Yang ketiga ada mental illness. Mental illness adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pikiran, ataupun perilaku. Mental illness ini dikaitkan dengan kesulitan atau masalah yang mengganggu keberfungsian dalam kegiatan sosial, pekerjaan, atau aktivitas di dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang yang memilih mental illness secara signifikan memengaruhi cara mereka berpikir, berperilaku, berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalian pernah nggak sih melihat ada seseorang remaja yang sedang murung kebingungan, berdiam menyendiri dan melamun, atau bahkan ada yang terlihat happy-happy saja, padahal dia sedang mengalami masalah yang berat? Ataupun juga kalian yang lagi lihat video ini, mungkin sedang merasakannya? Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kesehatan mental pada remaja. Menurut WHO melaporkan bahwa 450 juta orang di seluruh dunia memiliki gangguan kesehatan mental, dengan prevalensi 20% kejadian terjadi pada anak-anak. Dengan angka kejadian yang meningkat setiap tahunnya, memperluas pengetahuan terkait kesehatan mental pada anak dan remaja menjadi hal yang penting. Kesehatan mental anak dan remaja dapat mempengaruhi masa depan dirinya sendiri sebagai individu dan berdampak pada keluarga hingga masyarakat. Oleh karenanya, kekhawatiran ini berkembang baik untuk institusi kesehatan dan peneliti akademik. Kesehatan mental pada anak dan remaja juga melibatkan kapasitasnya untuk dapat berkembang dalam berbagai area seperti biologis,
kognitif, dan sosial emosional. Oleh karenanya, penting bagi kita memahami tahapan perkembangan sebagai upaya untuk melihat adanya indikasi permasalahan pada perkembangan anak dan remaja. Anak yang memiliki kesehatan mental memiliki ciri-ciri yang dapat kita amati dari proses perkembangannya. Adanya indikasi permasalahan pada perkembangan anak dan remaja. Anak yang memiliki kesehatan mental memiliki ciri-ciri yang dapat kita amati dari proses perkembangannya, yaitu ada 3, ada proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial emosional. Selanjutnya, ada indikasi awal yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Meskipun masalah kesehatan mental saat ini banyak ditemui mengganggu orang dewasa seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, dan psikosis, namun banyak masalah kesehatan mental tersebut yang sudah memunculkan gejala atau hambatan saat masih anak-anak dan remaja. Terdapat pula gangguan yang memiliki dasar neurologis yang jelas, seperti Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan TIC, learning disabilitas, dan lainnya. Kondisi ini hadir dengan berbagai kesulitan yang biasanya hadir dari masa anak-anak yang sangat dini dan memengaruhi perkembangan anak dalam cara-cara tertentu. Masalah kesehatan mental anak dan remaja dapat diamati dari adanya permasalahan pada tahapan perkembangan pada 3 area besar, yaitu area emosi. Anak yang selalu merasa sedih, mudah murung, dan merasa kurang bahagia memiliki kemungkinan mengalami permasalahan kesehatan mental. Mereka akan memiliki banyak kekhawatiran dan kecemasan yang membuat anak tidak berani melakukan eksplorasi. Ketika mengekspresikan emosinya, anak lebih memilih menangis berlebihan, berteriak berlebihan, maupun mengalami tantrum. Yang kedua yaitu perilaku. Adanya masalah perilaku pada anak dapat dideteksi dari aktivitas yang ia lakukan setiap hari, seperti aktivitas tidur, makan, dan bermain. Beberapa contohnya adalah anak yang selalu sulit untuk bangun tidur, memiliki pola tidur bermasalah, mengalami gangguan makan, berbohong, dan mudah menyalahkan orang lain untuk kesalahannya, serta melanggar aturan dapat menjadi indikasi masalah. Yang ketiga ada perkembangan. Beberapa permasalahan terkait perkembangan dapat dilihat dari faktor kognisi dan juga atensi. Faktor kognisi terkait dengan permasalahan kecerdasan dan juga kesulitan belajar. Atensi adalah fokus dari sumber daya mental. Atensi meningkatkan proses kognitif untuk banyak tugas.